Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunda Astuti dari XAKL 1. Hari ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Hang Tua. Pada suatu ketika, ada seorang pemuda yang bernama Hang Tua, anak Hang Mahmud. Mereka bertempat tinggal di Sungai Duyung. Pada saat itu, semua orang di Sungai Duyung mendengar kabar tentang Raja Bintang yang baik dan sopan kepada semua rakyat. Ketika Hang Mahmud mendengar kabar itu, Hang Mahmud berkata kepada istrinya yang bernama Hang Merdu, "Ayo kita pergi ke Bintang, negeri yang besar itu. Apalagi kita ini orang miskin. Lebih baik kita pergi ke Bintang agar lebih mudah mencari pekerjaan." Lalu pada malam harinya Hang Mahmud bermimpi bulan turun dari langit. Cahaya penuh di atas kepala Hang Tua. Hang Mahmud pun terbangun dan mengangkat anaknya serta menciumnya. Seluruh tubuh Hang Mahmud berbau seperti wangi-wangian. Siang harinya, Hang Mahmud pun menceritakan mimpinya kepada istri dan anaknya. Setelah mendengar kata suaminya, Dang Merdu pun langsung memandikan dan meluluhkan anaknya. Setelah itu, ia memberikan anaknya itu kain, baju, dan ikat kepala serba putih. Lalu Dang Merdu memberi makan Hang Tua nasi kenyit dan telur ayam. Ibunya juga memanggil para pemuka agama untuk mendoakan keselamatan untuk Hang Tua. Selesai setelah dipeluknya anaknya itu, lalu Hang Mahmud kepada istrinya, "Adapun anak kita ini jaga baik-baik, jangan diberi main jauh-jauh." Keesokan harinya, seperti biasa, Hang Tua membelah kayu untuk persediaan. Lalu ada pemberontak yang datang ke pasar, banyak orang yang mati dan luka-luka. Orang-orang pemilik toko meninggalkan tokonya dan melarikan diri ke kampung. Gemparlah negeri Bintan itu dan terjadi kekacauan di mana-mana. Ada seorang yang sedang melarikan diri kepada Hang Tua. "Hai Hang Tua, hendakkah matikah kau tidak mau masuk ke kampung?" Maka kata Hang Tua sambil membelah kayu, "Negeri ini memiliki prajurit dan pegawai yang akan membunuh. Ia pun akan mati olehnya." Waktu ia sedang berbicara, ibunya melihat bahwa pemberontak itu menuju Hang Tua sambil menghunuskan kerisnya. Maka ibunya berteriak dari atas toko, katanya, "Hai anakku, cepat lari ke atas toko." Hang Tua mendengarkan kata ibunya. Ia pun langsung bangkit dan berdiri memegang kapaknya menunggu amarah pemberontak itu. Pemberontak itu langsung datang ke hadapan Hang Tua lalu menikamnya bertubi-tubi. Maka Hang Tua pun melompat dan mengelak dari tikaman orang itu. Hang Tua lalu mengayunkan kapaknya ke kepala orang itu, lalu terbelahlah kepala orang itu dan mati. Maka kata seorang anaknya yang menyaksikan, "Dia akan menjadi perwira besar di tanah Melayu ini." Terdengar berita itu oleh keempat kawannya, Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir, dan Hang Lekyu. Mereka pun langsung berlari-lari mendapatkan Hang Tua, Hang Jebat, dan Hang Kasturi. Mereka bertanya, "Apakah benar engkau membunuh pemberontak dengan kapak?" Hang Tua pun tersenyum dan menjawab, "Pemberontak itu tidak pantas dibunuh dengan keris, melainkan dengan kapak untuk kayu." Kemudian karena kejadian itu, Baginda Ranja sangat mensyukuri adanya sang Hang Tua. Jika ia tidak datang ke istana, pasti ia akan dipanggil oleh sang raja. Maka Tumenggung pun berdiskusi dengan pegawai-pegawai lainnya juga iri hati kepada Hang Tua. Setelah diskusi itu, datanglah mereka ke hadapan sang raja. Maka saat Baginda sedang duduk di tatahnya bersama bawahannya, Tumenggung dan segala pegawainya datang berlutut lalu menyembah sang raja. "Hormat tuanku, saya mohon ampun dan berkat. Ada banyak berita tentang pengkhianatan yang sampai kepada saya. Berita-berita itu sudah lama saya dengar dari para pegawai-pegawai saya." Setelah sang Baginda mendengar hal itu, maka raja pun terkejut lalu bertanya, "Hai kalian semua, apa saja yang telah kalian ketahui?" Maka seluruh menteri-menteri itu pun menjawab, "Hormat tuanku, pegawai saya yang hina tidak berani datang, tetapi dia yang berkuasa itulah yang melakukan hal ini." Maka Baginda bertitah,
Wahai Tumenggung, katakan saja, kita akan membalasnya. Maka Tumenggung menjawab, hormat tuanku, saya mohon ampun dan berkat untuk datang saja hamba takut karena yang melakukan hal itu tuan saya menyukainya. Baiklah kalau tuan percaya pada perkataan saya, karena jika tidak alangkah buruknya nama baik hamba, seolah-olah menjelekkan orang itu. Setelah Baginda mendengar kata-kata Tumenggung yang sedemikian itu, maka Baginda bertitah, siapa orang itu, sang hang tuah kah? Maka Tumenggung menjawab, siapa lagi yang berani melakukan selain hang tuah itu? Saat pegawai-pegawai hamba memberitahukan hal ini pada hamba sendiri juga tidak percaya. Lalu hamba melihat hang tuah sedang berbicara dengan perempuan di istana tuan itu. Perempuan tersebut bernama Dang Setia. Hamba takut ia akan melakukan sesuatu pada perempuan itu. Maka hamba dengan dikawal datang untuk mengawasi mereka. Setelah Baginda mendengar hal itu, murkalah ia sampai mukanya berwarna merah padam. Lalu ia bertitah kepada para pegawai yang berhati jahat itu, pergilah, singkirkanlah si durhaka itu. Maka hang tuah pun tidak pernah terdengar lagi dalam negeri itu. Tetapi si tuah tidak mati, karena si tuah itu berwibawa besar, apalagi dia menjadi wali Allah. Kabarnya sekarang hang tuah berada di puncak dulu Sungai Perak. Di sana ia duduk menjadi raja segala Batak dan orang hutan. Sekarang pun ingin bertemu dengan seorang, lalu ditanya orang itu, dan ia berkata, tidakkah tuan ingin mempunyai istri? Lalu jawabnya, saya tidak ingin mempunyai istri lagi. Oke, sekian saja dari cerita saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.